Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Faiza Naila Nursadrina dan Ayu Dwi Sulistiawati akan menjelaskan mengenai materi arus maksimal atau maksimum flow pada mata kuliah Teknik Riset Operasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu ada pendahuluan. Network flow merupakan model jaringan yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan suatu komoditas dari titik asal menuju titik tujuan melalui jalur-jalur yang saling terhubung. Komoditas yang dialirkan itu biasanya dapat berupa barang, air, informasi, energi listrik. Dalam distribusi barang, jaringan terdiri atas sumber atau source, node perantara atau simpul, dan tujuan atau sink. Dalam dunia nyata, setiap jalur distribusi memiliki kapasitas yang terbatas. Misalnya, jalan memiliki batas jumlah kendaraan, truk memiliki batas muatan, pipa memiliki batas debit aliran, dan jaringan internet memiliki batas bandwidth kecepatannya. Keterbatasan kapasitas tersebut menyebabkan jumlah barang yang dapat dikirim tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Metode arus maksimal digunakan untuk menentukan jumlah aliran terbesar yang dapat dikirim dari sumber tujuan tanpa melanggar kapasitas setiap jalur. Manfaatnya itu bisa untuk mengoptimalkan distribusi barang, mengurangi kemacetan distribusi, meningkatkan efisiensi sistem logistik, dan membantu pengembalian keputusan dalam supply chain. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu yang kedua itu ada pengertian arus maksimal. Pengertian arus maksimal atau maximum flow adalah model optimasi jaringan yang bertujuan menentukan jumlah aliran terbesar yang dapat dikirim dari suatu simpul sumber atau source ke simpul tujuan atau sink dengan memperhatikan batas kapasitas pada setiap busur atau arch. Tujuan utama metode ini adalah memaksimumkan total aliran dari sumber source ke tujuan sink dengan tetap memenuhi batas kapasitas jaringan. Yang satu itu ada eh, konsep bottleneck, itu busur atau jalur dengan kapasitas terkecil yang membatasi jumlah aliran yang dapat melewati suatu lintasan. Contohnya S ke A itu 10, A ke T itu 4. Kapasitas S ke A sama dengan 10, kapasitas A ke T itu sama dengan 4. Meskipun jalur pertama mampu membawa 10 unit, aliran maksimum yang dapat mencapai tujuan hanya 4 unit. Jadi, maksimum flow-nya itu adalah 4. Busur A ke T disebut bottleneck. Selanjutnya, Selanjutnya ada komponen pada arus maksimal. Komponen yang digunakan pada model arus maksimal itu terdiri atas node atau simpul, arch atau edge itu busur, source itu sumber, jadi nanti dari sumber algoritmanya menuju ke sink tujuan, lalu ada capacity atau kapasitas, dan ada flow atau arus. Baik, untuk node sendiri dan arch, itu node itu adalah titik dalam jaringan yang merepresentasikan lokasi tertentu. Selanjutnya ada busur, itu jalur yang menghubungkan antara dua node dan menuju arah perpindahan aliran. Misalnya dari titik A menuju titik B. Menujunya itu disebut busur atau arch atau edge ini. Selanjutnya ada source. Source itu adalah simpul tempat aliran berasal disimbolkan dengan huruf S besar. Selanjutnya ada sink, itu adalah simpul tempat aliran berakhir, dilambangkan disimbolkan dengan huruf T besar. Pada distribusi barang, source dapat berupa pabrik atau gudang, sedangkan sink itu merupakan tujuan akhir distribusi. Selanjutnya ada capacity. Capacity ini adalah jumlah maksimum aliran yang dapat melewati suatu busur. Misalnya dari titik A menuju titik B, itu kapasitasnya 8 unit. Selanjutnya ada flow. Flow itu adalah jumlah aliran yang benar-benar dikirim melalui busur tersebut.
Misalnya, kalau dalam keadaan asli, kapasitasnya itu 10 unit, sedangkan jumlah aliran yang bisa dilalui itu adalah 6. Jadi kapasitas yang masih tersedia nantinya setelah dilewati itu 10 dikurang 6 adalah 4 unit. Baik, selanjutnya itu ada aturan dasar arus maksimal. Jumlah aliran pada setiap busur tidak boleh melebihi kapasitas busur tersebut. Jadi 0 kurang dari sama dengan FIJ, kurang dari sama dengan CIJ. Dengan I dan J itu indeks simpul, FIJ itu kuantitas aliran dari simpul I ke J, sedangkan CIJ sama dengan kapasitas busur dari simpul I ke J. Contohnya flow 8 dan kapasitinya 10. Untuk terminologi pemecahnya itu busur maju pada sembarang simpul I, semua busur yang meninggalkan simpul I. Untuk busur mundurnya atau backward arch itu pada sembarang simpul I, semua busur yang menuju ke simpul I. Untuk lintas atau patchnya itu ukuran busur dari simpul asal ke simpul tujuan. Selanjutnya ada metode penyelesaian pada arus maksimal. Ini ada prosedur pemecahannya. Yang pertama ada prinsip dasar, itu untuk mendapatkan suatu lintasan di mana suatu aliran positif dapat dikirim dari simpul asal ke simpul tujuan. Selanjutnya, lintasannya itu disebut flow augmenting path. Di lintasan ini, kita akan digunakan untuk mengirimkan sebanyak mungkin aliran. Prosesnya itu akan berhenti jika nantinya flow augmenting path tidak diperoleh dan berarti telah diperoleh aliran maksimumnya. Selanjutnya ada routine labeling atau pelabelan rutin. Ini digunakan untuk memperoleh flow augmenting path dari simpul asal, simpul S, ke simpul tujuan, simpul T. Jadi kita akan mulai dari simpul S, lalu pada simpul J, simpul J kecil dapat dilabel jika suatu aliran positif dapat dikirim dari S ke J. Secara umum, simpul J dapat diberi label dari simpul I jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama ada busur yang menghubungkan I dan J adalah busur maju, busur IJ, dan aliran pada busur IJ itu FIJ kurang dari kapasitas busur CIJ. Selanjutnya, kondisi yang kedua itu jika busur yang menghubungkan I dan J adalah busur mundur, busur JI, dan aliran pada busur IJ itu FIJ-nya lebih dari 0. Jadi, FIJ ini, IJ-nya itu adalah dari titik A ke B. Jadi, A ke B itu IJ, I-nya A, J-nya itu B. Selanjutnya ada algoritma aliran maksimum. Algoritma algoritmanya yang pertama kita inisialisasi dengan suatu aliran yang layak pada semua busur yang memenuhi pembatas kapasitas dan konservasi aliran dari semua simpul. Untuk memperbaiki aliran, kita harus label simpul asal S dan terapkan routing labeling yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk simpul yang lain. Jika simpul tujuan T sudah dapat dilabel, maka flow augmenting path diperoleh. Selanjutnya, jika sudah diperoleh, kita bisa hitung aliran maksimum delta yang dapat dialirkan pada lintasan. Delta ini definisinya sama seperti bottleneck yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita tambahkan aliran sebesar delta untuk semua busur maju dan kurangkan delta pada semua busur mundur dalam lintasan. Selanjutnya, kita ulangi prosedur untuk memperoleh flow augmenting path dari S ke T dan algoritma akan berhenti jika flow augmenting path tidak diperoleh. Ini berarti telah didapat arus maksimalnya. Selanjutnya, algoritma yang digunakan pada aliran maksimum ini adalah algoritma Ford-Fulkerson. Langkah-langkahnya yang pertama, yang tadi langkah ke 0, yaitu inisialisasi. F-nya, flow, alirannya itu sampai dengan 0. Dan FIJ-nya itu jadi 0 untuk setiap busur IJ. Langkah yang pertama, kita terapkan pelabelan rutin atau routine labeling untuk menentukan suatu lintasan aliran dari simpul asal ke simpul tujuan. Jika tidak ada lintasan aliran yang dapat dibentuk, berarti itu berhenti. Jika ada, kita lanjut ke langkah kedua. Di langkah kedua, pada lintasan aliran, kita tentukan kuantitas aliran yang bisa dialirkan dari simpul asal ke simpul tujuan. Itu jadi delta.
Dan langkah yang ketiga, kita tetapkan F-nya itu rumusnya F ditambah delta jika busur IJ-nya itu busur maju. Jadi FIJ ditambah delta. Dan jika busur JI berarti busur mundur, maka FJI-nya itu FIJ dikurang delta. Selanjutnya, jika sudah diperoleh, kita ulang lagi ke langkah yang pertama, lalu algoritma akan berhenti jika tidak ada lintasan aliran yang dapat dibentuk. Itu jadi akan selalu berulang sampai alirannya itu sudah tidak dapat bisa dialiri lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaian soal. Untuk soal nomor satu, suatu jaringan distribusi memiliki node sumber atau S dan node tujuan itu T dengan kapasitas sebagai berikut. S ke A itu sama dengan 20, S ke B itu sama dengan 15, A ke B sama dengan 10. A ke T sama dengan 10, B ke T sama dengan 15. Maka tentukan nilai arus maksimum yang dapat dikirim dari node sumber S ke node tujuan T menggunakan algoritma Fourth-Full-Carson. Pada awalnya seluruh aliran bernilai 0. Selanjutnya dicari augmenting patch-nya itu yang masih memiliki kapasitas tersedia. Untuk iterasi ke satu, jalurnya itu S ke A, lalu ke T. Boxnya itu minnya itu 20 dan 10, sama dengan 10. Sehingga F1 sama dengan 10. Untuk iterasi kedua, jalurnya itu S ke B, lalu ke T. Bottlenecknya itu min 15 dengan 15 sama dengan 15 sehingga F2-nya itu 15. Untuk arus maksimum F besar sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 10 tambah 15. Jadi 25. Maka F-nya itu 25 unit. Jadi kapasitas maksimum jaringan adalah sebesar 25 unit. Selanjutnya, contoh soal yang kedua ini diberikan suatu algoritma aliran. Di sini kita disuruh untuk menentukan aliran maksimum yang dapat dikirimkan dari simpul asal 1 ke simpul tujuan 4. Jadi ini S-nya 1, T-nya itu 4. Di sini juga diberikan kapasitas-kapasitasnya. Jadi kapasitasnya ini C-nya itu 9. Jadi CIJ, C24 itu 9 dan seterusnya. Di sini yang pertama kita pemecahan masalah di iterasi 0 itu kita inisialisasi F-nya alirannya sama dengan 0 karena belum dialiri sama sekali kan. Jadi F-nya sama dengan 0. Lalu kita bikin ini kan busur maju. Dari satu ke 2 ini busur maju, dari 2 ke 1 itu busur mundur. Jadi kita berikan jadi 0,7, 0,9, 0,3, 0,9, 0,8 karena belum dialiri sama sekali. Yang pertama, selanjutnya iterasi yang pertama itu kita mulai melakukan flow augmenting path dengan cara mencari jalur yang mungkin terjadi. Di sini untuk yang pertama kita menggunakan jalur dari 1, 2, 3 ke 4. Seperti itu. Selanjutnya, kita tentukan deltanya, delta atau bottlenecknya. Di sini, cara menentukan deltanya itu kita mencari nilai paling minimum dari pengurangan tiap jalurnya. Misalnya ini kan 0,7, berarti 7 dikurang 0. Ini 0,3, berarti 3 dikurang 0, dan 8 dikurang 0. Di sini nilai yang paling kecil, yang paling minimal itu yang jadi bottleneck atau deltanya. Karena di sini yang paling kecil itu 3, maka deltanya itu sama dengan 3. Selanjutnya, jika kita sudah dapat deltanya, kita bisa mengupgrade si alirannya atau F-nya yang tadinya 0, karena ditambah dengan delta, karena ini busur maju, makanya F ditambah delta, jadi 0 ditambah 3, yaitu 3. Sehingga kita update alirannya, alirannya itu F-nya sama dengan 3, lalu tadi yang dialiri 1, 2, 3 itu, pada bagian yang ini ditambah 3. Jadi 0 tambah 3, 0 tambah 3, 0 tambah 3. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua, mulai lagi, ulang lagi si augmenting path-nya. Kita pilih jalur yang 1, 2, 4. Di sini 1, 2, 4 itu 1, 2
2 ke 4 itu kita cari lagi deltanya. Deltanya kan 7 dikurang 3 dan 9 dikurang 0 yang paling minimal. Dan yang paling minimal itu adalah 7 dikurang 3 sama dengan 4. Sehingga kita dapat deltanya itu 4. Dan kita upgrade lagi si aliran atau flow-nya. Yang tadinya 3, kita tambah dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Makanya alirannya ini sama dengan F-nya sama dengan 7. Lalu tadi 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 ini jadi 7. 0 ditambah 4 jadi 4. Jadi aliran upgrade-nya setelah kita update seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi ketiga karena masih bisa atau masih ada jalur yang tersedia. Di sini kita pilih jalurnya yaitu 1, 3, 4. Lalu setelah kita tentukan jalur yang masih tersedia, kita cari lagi deltanya dengan cara mengurangkan dari yang kapasitas dengan alirannya. Kapasitasnya 9, alirannya 0. Kita kurangkan, lalu kita cari nilai yang paling minimal. Di sini nilai yang paling minimal 9, antara 9 dikurang 0 dan 8 kurang 3 itu kan 5. Jadi delta yang kita ambil adalah 5. Setelah kita menentukan deltanya, kita cari lagi si aliran, kita update alirannya. Tadinya kan 7. Terus setelah kita dapat delta terbarunya itu 5, jadi 7 tambah 5. Sehingga aliran yang dialiri yang kita pilih pada iterasi ini kita tambahkan dengan 5. Jadi 7 ditambah 5, 0 tambah 5, 3 tambah 5, lalu ini juga 7 tambah 5. Jadi 12. Selanjutnya setelah diupdate seperti ini, dan selanjutnya pada iterasi keempat, ternyata kita masih punya jalur untuk dilewati, yaitu 1 ke 3 dengan busur maju, 3 ke 2 dengan busur mundur, dan 2 ke 4 itu busur maju juga. Karena masih ada seperti ini, masih bisa dilewati, maka kita ulangi lagi si augmenting path-nya dengan kita mencari deltanya. Deltanya itu 9 dikurang 5, 3 dikurang 0, dan 9 dikurang 4. Yang paling minimal adalah 3 dikurang 0, yaitu hasilnya 3. Setelah kita dapat deltanya, seperti yang sebelumnya, kita update lagi si alirannya, si flow-nya ini. Jadinya dari tadinya 12, kita tambah 3. Jadi 15. Nah, ini adalah update aliran yang terakhir, karena setelah iterasi keempat ini tidak ada lagi jalur yang bisa kita gunakan. Jalur yang dilewati sudah full gitu dengan kapasitas dan aliran yang maksimal itu yang ini 7,7 itu sudah maksimal, 8,8 sudah maksimal. Jadi sudah tidak ada lagi aliran yang tersedia. Karena tidak ada lintasan aliran yang dapat dibuat lagi, maka iterasinya selesai. Jadi aliran maksimum dari S ke T adalah 15 satuan yang dilihat dari si aliran ini yang kita update terus-menerus selama iterasi yang kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, untuk penerapan arus maksimal. Nah, model arus maksimal ini atau maximum flow model digunakan untuk menentukan jumlah aliran terbesar yang dapat dikirim dari suatu sumber atau course ke tujuan sink menggunakan jaringan yang memiliki batas kapasitas pada setiap jalurnya. Yang pertama itu untuk distribusi barang digunakan untuk menentukan jumlah maksimum barang yang dapat dikirim dari gudang ke pusat distribusi melalui jaringan transportasi yang memiliki kapasitas terbatas. Untuk yang kedua itu ada jaringan transportasi. Digunakan untuk menganalisis kapasitas maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu jaringan jalan tanpa melebihi kapasitas masing-masing ruas jalan. Yang ketiga itu ada jaringan komputer. Digunakan untuk menentukan jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan dari server ke pengguna melalui jaringan komunikasi. Yang keempat itu ada sistem pipa dan distribusi air. Digunakan untuk menghitung jumlah maksimum air atau fluida yang dapat dialirkan dari sumber ke tujuan melalui jaringan pipa. Yang kelima itu ada jaringan kelistrikan digunakan untuk menentukan kapasitas maksimum energi listrik yang dapat disalurkan dari pembangkit ke konsumen melalui jaringan transmisi.
Kesimpulannya, model arus maksimal membantu menentukan kapasitas pengiriman terbesar tanpa melampaui kapasitas tiap jalur. Selanjutnya, ini ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Soalnya itu, sebuah perusahaan logistik mendistribusikan paket dari gudang pusat S ke pusat distribusi T melalui beberapa gudang perantara. Kapasitas pada setiap jalur menunjukkan jumlah maksimum paket yang dapat dikirim dalam 1 minggu. Lalu kita disuruh untuk menentukan jumlah paket maksimum yang dapat dikirim dari S ke T dalam waktu 1 minggu. Lalu di sini diberikan algoritmanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, ini adalah referensi-referensi yang kita pakai. Itu ada dari Taha, Hitler, Nurjaman, dan Wanda Wanda Hasari, Sekar Jatiningrum. Boleh dilihat oleh teman-teman referensi kita dari sini. Baik, demikian penjelasan materi arus maksimal maksimal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.